Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini ada hal yang benar-benar mengganjal di dalam hati saya, yaitu terkait dengan candaan. Bercanda ini adalah salah satu bentuk kita sebagai makhluk sosial dan salah satu bentuk kita sebagai makhluk hidup, yang dimana bercanda ini seringkali menghiasi hidup kita ketika kita bersama dengan saudara kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri seringkali bercanda bersama para sahabatnya. Jadi bercanda ini adalah hal yang tentunya boleh, dan ini menjadi tanda bahwa kita ini adalah makhluk hidup, adalah makhluk sosial yang tentunya berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa saya bisa merasa bahwa candaan ini penting untuk saya bahas di sini? Karena itu berkaitan dengan orang lain, maka ini juga bagian dari hal yang diatur dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena Islam benar-benar mengatur segalanya dengan baik. Nah, namun rambu-rambu yang diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam, seringkali kita abai. Dahulu saya sering bercanda dengan teman saya, dan candaan yang saya lontarkan dahulu ketika mondok ialah candaan yang bisa menyakiti hati saudara muslim saya. Saya tidak tahu ini sama sekali, saya merasa ini lucu. Namun ketika sudah keluar pondok, ketika reunian, barulah teman saya mengungkapkan kepada saya bahwa dulu dia sering tersinggung dengan candaan saya. Salah satu candaan lagi yang pernah saya lakukan dulu ialah menyembunyikan barang orang lain. Bahkan barang yang saya sembunyikan ialah barang yang sangat-sangat fatal sekali, yaitu kunci motor. Sampai waktu pulang kuliah, saya bawa kunci motor itu pulang, dan akhirnya teman saya kebingungan di mana kunci motornya. Ternyata apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah hal yang sangat-sangat indah. Bagaimana di dalam Islam kita, hal bercanda pun kita diatur, jangan sampai kita melecehkan fisik orang lain, kemudian jangan sampai kita berbohong, dan candaan yang menyembunyikan barang juga kita dilarang, kemudian mencela nasab juga kita dilarang. Ada banyak sekali hal yang diatur oleh agama kita, agama Islam, yang dimana aturan tersebut dituang dalam Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa penting untuk kita membahas tentang candaan ini? Agar kita bisa berhati-hati lagi dalam bercanda. Kita lihat bagaimana candaan kita. Oleh karena setiap orang memiliki kompas moralnya masing-masing, maka setiap orang itu punya sesuatu yang ia anggap penting, sesuatu yang ia anggap harus benar-benar diperhatikan. Namun di belakang arah kompas moralnya tersebut, ia tidak benar-benar perhatikan. Jadi contoh, ketika seorang merasa di kompas moralnya menunjuk ke arah candaan tentang fisik misalkan, maka ketika ada orang yang bercanda tentang fisik, ia akan benar-benar berhati-hati. Ia akan merasa bahwa ketika orang mencandai fisik, itu benar-benar merusak moral, dan itu benar-benar merupakan penyimpangan moral. Namun ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsipnya, tentu ia akan cuek-cuek saja dengan hal tersebut. Contoh misalkan candaan tentang menyembunyikan barang. Padahal di dalam Islam juga kita dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan barang. Seringkali ketika kita merasa satu candaan, satu hal yang benar-benar menjadi patokan kita itu dilanggar oleh orang, kita akan benar-benar keras. Namun kita abai terhadap apa yang menurut kita biasa-biasa saja, tidak penting. Sama seperti tadi contohnya. Atau mungkin orang yang merasa menyembunyikan barang ini adalah pelanggaran besar, maka mungkin ketika ia bercanda dengan temannya, ia bisa saja tidak mempedulikan candaan terkait hinaan kepada orang lain atau fisik orang lain. Dan ketika ada orang yang menyembunyikan barang, ia akan benar-benar berkata, ini tidak boleh, ini benar-benar memudorotkan. Bagaimana kalau seandainya barang yang kau sembunyikan itu benar-benar penting bagi orang lain, bla bla bla. Tentu ia akan mengungkapkan argumen yang begitu panjang lebar. Namun ketika nanti hal yang tidak dia merasa penting atasnya, ia akan abai terhadap hal tersebut, atau mungkin dia akan melakukannya. Solusi agar kita bercanda lebih hati-hati, yang pertama ialah tentunya kita belajar bagaimana candaan
adab-adab bercanda di dalam Islam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, bagaimana hal-hal yang dilarang di dalam Islam jangan sampai kita masukkan ke dalam candaan kita. Itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, kita harus mengingat bahwasanya setiap orang punya kompas moralnya masing-masing. Setiap orang punya sesuatu yang menurut ia penting. Kita harus menghargai setiap apa yang dianggap penting orang lain tersebut dengan cara kita menjaga adab kita dan benar-benar berusaha untuk bersosialisasi dengan baik, menjaga candaan kita, menjaga komunikasi kita, menjaga ucapan kita. Jangan sampai mengecewakan hati orang lain, menusuk hati orang lain, seperti mengungkit masalah fisik, masalah harta, dan juga mengejek orang lain dan ucapan-ucapan buruk lainnya. Dan kita harus benar-benar ingat bahwasanya ketika kita ingin bercanda dan kita merasa bahwa ini menyinggung orang lain, kita harus membayangkan bagaimana kalau seandainya saya yang berada di dalam posisinya dia. Tentu saya akan tersinggung, dan tentunya jangan kita nilai dari apa yang menurut kita benar, karena seringkali orang menilai dari apa yang menurutnya dia benar. Oh, begini kan tidak masalah, itu menurutnya dia, itu menurut kita, belum tentu menurut orang lain itu juga tidak masalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.